Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita akan membahas tentang suku Indian Islam, penjelajah Muslim yang menemukan Amerika sebelum Columbus tiba. Suku Indian Islam. Benarkah suku Indian di Amerika lebih dulu mengenal Islam sebelum Columbus datang? Mari kita simak keterangan dari beberapa ahli sejarah berikut. Seperti yang masyhur, diketahui bahwa suku Indian disebut juga Native American, American Indian, atau Amerindian, merupakan pemukim pertama di Amerika. Suku Indian menduduki sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat. Suku Indian dikelompokkan menjadi 6 wilayah geografis. Tiap suku Indian mempunyai bahasa sendiri, meskipun terdiri atas berbagai suku. Namun mereka saling berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh mereka semua. Christopher Columbus menyebut Amerika sebagai The New World ketika pertama kali menginjakkan kakinya di benua itu pada 21 Oktober 1492. Namun, bagi umat Islam di era keemasan, Amerika bukanlah sebuah dunia baru. Sebab 603 tahun sebelum penjelajah Spanyol itu menemukan benua ini, para penjelajah Amerika dari Afrika Barat telah membangun peradaban di Amerika. Sebagaimana dilansir dari beberapa media, klaim sejarah Barat yang menyatakan Columbus sebagai penemu benua Amerika dapat dipatahkan. Sederet sejarawan menemukan fakta bahwa para penjelajah Muslim telah menginjakkan kaki dan menyebarkan Islam di benua itu lebih dari setengah milenium sebelum Columbus. Secara historis, umat Islam telah memberi kontribusi dalam ilmu pengetahuan, seni, serta kemanusiaan di benua Amerika. Tak perlu diragukan lagi, secara historis kaum muslimin telah memberi pengaruh dalam evolusi masyarakat Amerika beberapa abad sebelum Christopher Columbus menemukannya. Tutur Farid H. Newman dalam American Muslim History. Sejarah mencatat, Muslim dari Afrika telah menjalin hubungan dengan penduduk asli benua Amerika jauh sebelum Columbus tiba. Jika Anda mengunjungi Washington DC, datanglah ke Perpustakaan Kongres, Library of Congress. Mintalah arsip perjanjian pemerintah Amerika Serikat dengan suku Cherokee, salah satu suku Indian, tahun 1787. Di sana akan ditemukan tanda tangan kepala suku Cherokee saat itu bernama Abdehak dan Muhammad Ibnu Abdullah. Isi perjanjian itu antara lain adalah hak suku Cherokee untuk melangsungkan keberadaannya dalam perdagangan, perkapalan, dan bentuk pemerintahan suku Cherokee yang saat itu berdasarkan hukum Islam. Lebih lanjut akan ditemukan kebiasaan berpakaian suku Cherokee yang menutup aurat, sedangkan kaum laki-lakinya memakai turban atau surban dan terusan hingga sebatas lutut. Cara berpakaian ini dapat ditemukan dalam foto atau lukisan suku Cherokee yang diambil gambarnya sebelum tahun 1832. Kepala suku terakhir Cherokee sebelumnya akhirnya benar-benar punah dari daratan Amerika adalah seorang Muslim bernama Ramadan Ibnu Wati. Berbicara tentang suku Cherokee tidak lepas dari Sequoyah. Ia adalah orang asli suku Cherokee yang berpendidikan dan menghidupkan kembali silabari suku mereka pada abad 1821. Silabari adalah semacam aksara. Jika kita mengenal abjad A sampai Z, maka suku Cherokee memiliki aksara sendiri. Yang membuatnya luar biasa adalah aksara yang dihidupkan kembali oleh Sequoyah ini mirip sekali dengan aksara Arab. Bahkan beberapa tulisan masyarakat Cherokee abad ke-7 yang ditemukan
terpahat pada bebatuan di Nevada yang sangat mirip dengan kata Muhammad dalam bahasa Arab. Nama-nama suku Indian dan kepala sukunya yang berasal dari bahasa Arab tidak hanya ditemukan pada suku Cherokee, Sharkey, tapi juga Anasazi, Apache, Arawak, Arikana, Chaffinch, Makah, Hohokam, Hopa, Hopi, Mahigan, Mohawk, Nasja, Zulu, dan Zuni. Bahkan beberapa kepala suku Indian juga mengenakan penutup kepala khas orang Islam. Mereka adalah kepala suku Chippewa, Creek, Iowa, Kansas, Miami, Sauk, Fox, Seminole, Shawnee, Sioux, dan Yuchi, dan lain sebagainya. Hal ini ditunjukkan di foto-foto pada tahun 1835 dan 1870. Secara umum, suku-suku Indian di Amerika juga percaya adanya Tuhan yang menguasai alam semesta. Tuhan itu tidak teraba dan oleh panca indera. Mereka juga meyakini tugas utama manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah untuk memuja dan menyembahnya. Seperti penuturan seorang kepala suku Ohiesa, bukankah Al-Quran juga memberitahu bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepada Allah? Bagaimana bisa kepala suku Indian Cherokee itu Muslim? Sejarahnya panjang. Semangat orang-orang Islam dan Cina saat itu tidak mengenal lebih jauh planet. Saat itu nama planet belum terdengar. Tempat tinggalnya selain untuk melebarkan pengaruh dan mencari jalur perdagangan baru, juga memperluas dakwah Islam. Hal ini mendorong beberapa pemberani untuk melintasi area yang masih dianggap gelap dalam peta-peta mereka saat itu. Beberapa nama tetap begitu kesohor sampai saat ini, bahkan hampir semua orang pernah mendengarnya. Sebut saja Cheng Ho dan Ibnu Battuta. Namun beberapa lagi hampir-hampir tidak terdengar dan hanya tercatat pada buku-buku akademis. Para ahli geografi dan intelektual dari kalangan Muslim yang mencatat perjalanan ke benua Amerika adalah Abul Hasan Ali bin Al-Husain Al-Masudi, Al-Idrisi, Khibab ad-Din Abdul Abbas Ahmad bin Fadl Al-Umari, dan yang terakhir adalah Ibnu Battuta. Penduduk asli Amerika, suku Indian, ternyata telah mengenal Islam sebelum Christopher Columbus datang di tahun 1492. Jauh sebelum penjelajah Eropa itu menemukan benua itu, penjelajah Muslim telah membangun peradaban di Amerika. Sederet ahli sejarah menemukan fakta bahwa para penjelajah Muslim telah menginjakkan kaki dan menyebarkan Islam di Amerika lebih dari setengah milenium sebelum Columbus tiba. Orang-orang Indian pada masa lampau, terutama suku Cherokee, telah mendapatkan sentuhan nilai-nilai Islami. Cara berpakaian dapat ditemukan dalam foto atau lukisan yang diambil gambarnya sebelum tahun 1832. Bahkan, kepala sukunya juga memakai penutup kepala yang khas dengan orang Islam. Menurut catatan ahli sejarah dan ahli geografi Muslim Al-Masudi, Khas Ibn Sa'id bin Aswad, seorang navigator Muslim dari Cordoba di Andalusia, telah sampai ke benua Amerika pada tahun 889 Masehi. Dalam bukunya Muruj Ad-Dhahab wa Ma'adin Al-Jawhar, The Meadow of Gold and Quarries of Jewel, Al-Masudi melaporkan bahwa semasa pemerintahan Khalifah Spanyol Abdullah ibn Muhammad, Khas Ibn Sa'id ibn Aswad berlayar dari Pelba atau Palos pada tahun 889, menyeberangi lautan Atlantik hingga mencapai wilayah yang belum dikenal yang disebut dengan Ard Majhula, dan kemudian kembali dengan membawa berbagai harta yang menakjubkan. Setelah itu, banyak pelajaran yang dilakukan untuk mengunjungi daratan itu di seberang Laut Atlantik yang gelap dan berkabut itu. Al-Masudi juga menulis buku Akhbar Az-Zaman yang memuat bahan-bahan sejarah dan pengembaraan para pedagang ke Afrika dan Asia. Dr. Yosef Mroeh yang juga menulis bahwa selama pemerintahan Khalifah Abdurrahman III dari dinasti Umayyah, tercatat adanya orang-orang Islam dari Afrika yang berlayar juga dari pelabuhan Palos Delba di Spanyol ke barat menuju lautan lepas yang gelap dan berkabut, Lautan Atlantik. Mereka berhasil kembali dengan membawa barang-barang bernilai yang diperolehnya dari tanah yang asing. Beliau juga menuliskan menurut catatan ahli sejarah Abu Bakar,
Ibn Umar Al-Gutiyah bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Spanyol Hisham yang kedua, seorang navigator dari Granada bernama Ibnu Farukh tercatat meninggalkan pelabuhan Kadesh pada bulan Februari tahun 999, pada tahun 999, melintasi lautan Atlantik dan mendarat di Gando atau Kepulauan Kanari. Ibnu Farukh berkunjung kepada Raja Guanariga dan kemudian melanjutkan ke barat hingga melihat dua pulau dan menamakannya Capraria dan Pulitana. Ibnu Farukh kembali ke Spanyol pada bulan Mei tahun 999. Kemudian pelayaran melintasi lautan Atlantik dari Maroko dicatat oleh seorang penjelajah laut, Syekh Zain ad-Din Ali bin Fadil Al-Mazandarani. Kapalnya berlepas dari Tarfai di Maroko pada zaman Sultan Abu Yaqub Sidi Yusuf, raja ke-6 dari dinasti Marinid. Para pemirsa, bukti adanya pengaruh Muslim di benua Amerika. Amerika bukanlah sebuah dunia baru bagi Islam. Sebab 603 tahun sebelum Christopher Columbus menemukan benua itu, penjelajah Muslim dari Afrika Barat telah membangun peradaban di Amerika. Namun seiring perjalanan waktu, suku Indian Amerika disingkirkan oleh pendatang kulit putih. Demikian keterangan dari berbagai sumber sejarawan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga tayangan kali ini menjadi pengingat kembali ataupun menjadi penambah ilmu bagi kita yang belum mengetahui. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.